warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penguji, saya Lutfia Herzegovina SPDI, Guru BK di SMA Negeri 150 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual dengan pendekatan gestalt dan teknik kursi kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masuk Dimas, masuk, silakan masuk. Duduk sini aja ya nak ya. Dimas bisa ambil itunya, kursinya. Oke, boleh. Dimas sebelah sini aja biar enak kita ngobrolnya karena sini Dimas agak kemari dulu, kemari aja, agak kemari. Biar enak ngobrol sama ibu pakai ini dulu, ini nggak apa-apa ya. Oke. Ibu ngucapin sama Dimas karena Dimas itu udah bisa datang kemari memenuhi undangan ibu. Sebelumnya kabar Dimas gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dimas, ini lihat posisi duduknya udah enak. Maksudnya nanti kan biar ngobrolnya kita enak. Udah enak. Dimas yang agak kemari apa cuman? Agak kemari. Oke, udah dekat aja sama ibu juga nggak apa-apa. Oke. Suara ibu kuat kan? Ini udah nyaman nih kan? Udah nyaman. Oke, ada yang ibu tanyakan sama Dimas. Dimas kabarnya sehat, alhamdulillah. Kalau sehat, ini nanti lesnya siapa? Lesnya Bu Mani. Lesnya Bu Mani, matematika. Gini, kalau nanti masuk kan les Bu Mani ya. Dimas pun nanti mau belajar matematika ya. Kita sepakati aja ya. Kontrak waktunya itu mungkin sekitar tengok dulu jam. Ini jam 8.10. Oke, kira-kira setengah jam bisa ya nak ya? Bisa. Karena kan biar konselingnya itu biar efektif. Karena kan waktunya juga Dimas harus ke lokal belajar gitu. Oke, Dimas, ibu menanyakan, Dimas akhir-akhir ini ibu lihat di absen ada beberapa kali tidak hadir ke sekolah ya. Bisa Dimas ceritakan kenapa Dimas nggak hadir gitu? Ini tengok ada 3 hari nih Dimas nggak hadir. Itu kenapa ini? Karena di rumah bantuin nenek jaga adik. Oh, bantuin nenek jaga adik. Oh gitu. Kalau seperti itu, Dimas, emang ibunya Dimas kemana? Ibu di Dumai. Ibunya Dimas di Dumai. Ya. Jadi Dimas tinggalnya sama nenek, terus sama bapak sama kakek. Sama bapak sama kakek. Dimas, nenek, kakek, adik. Ya. Berempat. Dimas, nenek, kakek, adik. Ayahnya Dimas? Ada juga Bu di rumah. Oh, ayahnya Dimas ada di rumah. Adiknya Dimas tadi kan Dimas bilang jaga adik ya? Iya, Bu. Adiknya Dimas berapa umurnya? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Adiknya Dimas 1? 2. Oh, 2. Yang satu lagi? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, jarak Dimas sama adik jauh ya? Iya. Dimas di kelas 2, baru adik yang SMP, baru yang 1 tahun. Ya. Kalau boleh ibu tahu, kan tadi Dimas bilang mamanya di Dumai, sementara kan adik baru umur 1 tahun ya. Kok bisa mama di sana gitu? Mama udah nggak ada. Mama udah nggak ada? Iya. Tadi Dimas katakan mamanya di Dumai. Kira ibu. Oh, Dimas pikir ibu itu arti kata Dimas itu maksudnya siapa ibu? Anaknya nenek. Oh, anaknya nenek, adiknya ya? Iya. Oh gitu. Jadi pengertian ibu tadi yang
Ibu katakan maksud Dimas itu ibu adiknya ayah yang ada di apa ya? Yang ada di Dumai. Oh gitu. Jadi mama ibu turut berduka cita ya atas meninggalnya ibunya Dimas. Semoga Allah menerima amalnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan semoga Dimas sebagai abang ya kan, abang Dimas anak pertama, sebagai abang itu kuat menjalani hidup, karena kan Dimas juga punya adik Dimas juga butuh sosok abang yang kuat, kan nggak mungkin Dimasnya nanti sedih begini kan terpengaruh sama adik kan gitu. Kalau boleh ibu tahu, tadi kan Dimas mengatakan mamanya Dimas panggilnya mama ya, mamanya Dimas itu meninggal tuh karena apa? Sakit apa itu nak? Asam lambung. Jadi ketika ibunya Dimas itu sakit asam lambung itu udah lama. Jadi maaf, meninggalnya itu kapan? Udah ada 3 bulan. Udah 3 bulan. Ya. Ibunya Dimas meninggal baru 3 bulan ini. Ya. Berarti baru kelas 2 ini. Ya. Ibunya Dimas meninggal. Ya. Jadi adik itu sekarang umurnya setahun tadi ya, Dimas katakan ya. Ya. Kira-kira mamanya Dimas waktu itu mengalami sakitnya berapa lama? Dari adikku yang perempuan kelas 4 SD. Dari adik perempuan yang kelas 4 SD yang ini yang Ya. adik nomor 2 yang SMP, yang udah SMP nih. Oh, jadi meninggalnya karena asam lambung. Meninggalnya waktu itu di mana? Di rumah nenek. Di rumah nenek. Oh gitu. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi kan? Sempat dibawa ke rumah sakit. Gini, Dimas, ibu merasakan apa yang Dimas rasain. Tentunya sekarang kalau Dimas dengan posisi Dimas yang masih sekolah, terus juga dengan ketiadaan sebelah berarti ya kan, hanya ada ayah, nggak ada orang, nggak ada sosok ibu, tentu Dimas tuh merasa kecarian ya kan. Biasanya ada yang masain atau biasanya ada yang bisa tempat curah pendapat. Biasanya kan anak itu lebih dekat gitu ya kan sama ibunya. Jadi sekarang sosok ibu itu sudah nggak ada, tapi ibu berharap gini sama Dimas, dengan ketiadaan ibu jangan sampai Dimas itu ibu katakannya, Dimas itu jadi langsung loyo gitu. Buktikan aja bahwa nanti gini, Dimas itu kita perlu memang sosok ibu, tapi dengan ketiadaan ibu kita juga bisa kuat. Jadi ayah itu juga tetap semangat kerjanya kan gitu. Ya Dimas, ibu harapnya gitu, harapan ke Dimas. Oke, kita kembali lagi. Tadi kan Dimas mengatakan kalau misalkan nggak sekolah tadi itu karena jaga adik. Adik yang umur 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi ibu gini, tadi Dimas katakan ada nenek, ada kakek. Umurnya berapa? Umur nenek sama kakek? Iya. Nggak tahu. Kira-kira ada sampai 60-70-an? 60-an. Jadi ketika Dimas katakan tadi yang tidak datang itu karena jaga adik, nenek nggak bisa jaga adik. Ya, nenek kadang bersihin rumah, nyapu, nyuci, ya aku bantu adik. Oh gitu. Jadi ceritanya nyambi lah gitu, nggak bisa juga nyambilan sambil jaga adik juga kan gitu, karena baru umur 1 tahun, makanya Dimas yang jadi jaga adik gitu. Oh begitu. Itu yang tiga-tiganya seperti itu, yang Dimas nggak datang memang seperti itu. Memang Dimas karena memang jaga adik atau ada hal yang lainnya? Ada yang lainnya. Dimas bisa ceritakan ke ibu gini nak, Dimas nggak usah takut
Maksudnya nggak usah khawatir kalau konseling ini kita berdua ini bakal kesebar kemana-mana, karena ibu juga bisa menjamin kerahasiaan. Karena gini Dimas, di dalam konseling itu tujuannya Dimas, ibu seperti ini kita ngomong gini, tujuan ibu agar Dimas itu bisa mengatasi yang Dimas alami saat ini. Begitu unek-uneknya Dimas itu juga bisa lega gitu. Tujuan konseling itu seperti itu. Ibu hanya memfasilitasi, yang tetap menyelesaikan masalah sendiri itu Dimas. Tapi dengan cara seperti ini, mudah-mudahan nanti Dimas tuh bisa terbuka, bisa tahu apa yang harus Dimas lakukan selanjutnya untuk menyelesaikan atau biar hati Dimas itu jadi lega gitu. Oke. Dimas bisa bisa menceritakan selain yang Dimas katakan tadi, selain jaga adik, hal lainnya itu apa? Sakit. Dimas sakit apa? Pening kepalanya. Pening kepalanya. Punya sering pening gitu? Enggak, kadang-kadang kalau kecapean pening. Kadang-kadang kalau kecapean pening. Oke, tadi Dimas katakan Dimas sakit, pening karena kecapean. Bahasa kecapean berarti ada hal yang lainnya yang Dimas kerjakan? Olahraga? Ya. Olahraga apa itu nak? Main bola. Main bola itu pada saat kapan? Hari tertentu aja. Hari-hari tertentu. Tapi Dimas katakan tadi olahraga, biasanya orang olahraga itu kan tiap hari. Ya, aku kadang-kadang aja. Kadang-kadang itu olahraga bola tadi. Ya. Bola. Jadi kalau udah kecapean bola, langsung Dimas nggak sekolah. Sakit. Ya. Sering. Jadi kalau udah kecapean sakit langsung gitu. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Kadang sakit, kadang-kadang enggak. Oke. Selain hal itu apa lagi? Ada lagi. Itu aja. Dimas juga tidak bekerja ya selain memang menjaga adik. Oke. Begini. Andaikan, ini kita andaikan ya, mamanya Dimas masih ada. Kita berandai dulu ini, andaikan mamanya Dimas tuh masih ada. Kira-kira ketika harapan dia ke Dimas itu sebagai anak pertama apa? Ingin membahagiakan dia. Ingin membahagiakan orang tua. Terus cara Dimas membahagiakan orang tua itu kayak apa? Menyemangati kayak dalam hal apa maksudnya? Gini, tadi kan Dimas katakan andaikan mama masih hidup, terus harapan mama itu ke Dimas tuh ingin bahagiakan mama, kan gitu. Membahagiakan itu kalau kita sebagai anak sekolah itu seperti apa? Rajin belajar, Bu. Rajin belajar, benar. Terus rajin sekolah, terus oke, rajin belajar, rajin sekolah, Dimas katakan. Jadi ketika Dimas katakan tadi rajin sekolah, jadi ketika mama masih hidup, masih hidup, kira-kira ketika dia melihat Dimas tadi jarang sekolah dengan alasan tadi sering suka olahraga, terus jadi capek, jadi nggak semangat buat sekolah, juga dengan ketiadaan mama ini jadi Dimas itu merasa kemana harus ngurus adik, menyebabkan Dimas juga di kelas juga ibu lihat Dimas juga
sering diam dan sering nggak ngerjakan tugas, itu kira-kira Mama sedih apa enggak? Sedih. Jadi Dimas tahu Mama akan sedih dengan sikap Dimas yang seperti ini. Seharusnya sikap Dimas itu kayak apa? Maksud Dimas itu begini, mencegah Dimas itu agar tidak agar tidak terbebani dengan arti kata soal adik tadi. Gimana cara Dimas ngatasinya gini, karena kalau kita mau sukses itu kan kita harus rajin belajar, disiplin. Sementara Dimas tuh ada sering alfanya. Oke, yang menjaga adik, tapi yang bahasa yang kelelahan gara-gara olahraga kan itu kan bisa menambah lagi kan, menambahkan maksud ibu gini loh nak, menambahkan Dimasnya itu jadi tambah udah, karena tadi Dimas mungkin adik nggak ada yang jaga, terus Dimas karena Dimas bilang ya Dimas suka olahraga terus jadi sakit gitu kan, jadi kan itu menambah ketidakhadiran Dimas lagi. Kalau dengan ketidakhadiran Dimas tadi bisa jadi kayak mana? Kalau Dimas gini, Dimas sekolah nih kan, terus Dimas tuh sering tidak hadir. Apa yang menyebabkannya? Gimana maksud ibu akibatnya yang dari ketidakhadiran Dimas? Ketidakhadiran karena Ya misalnya kan Dimas ini nggak hadir. Gara-gara nggak hadir itu apa akibatnya nanti? Dikeluarkan sekolah. Dikeluarkan dari sekolah. Itu akibat fatal ya. Fatalnya langsung dikeluarkan dari sekolah, itu menurut Dimas. Selain dikeluarkan dari sekolah, itu kan yang fatalnya. Selain itu apa lagi? Kena panggil orang tua. Kalau dalam belajar, dapat nggak pelajaran kira-kira kalau sering nggak sekolah? Nggak dapat. Nah, ilmu nggak dapat. Nanti bermasalah juga, ayah kena panggil ya kan. Terus takutnya gara-gara seperti itu nanti apa dikeluarkan ya dari sekolah ya gitu. Oke, Dimas tahu berarti Dimas mengerti bisa dikeluarkan dari sekolah. Pertama itu bisa ketinggalan pelajaran kan gitu. Ini selain ketinggalan pelajaran juga Dimas bakalan dipanggil orang tuanya. Baru yang ketiga takut juga dikeluarkan dari sekolah. Jadi gini, soal tadi adik Dimas katakan, kan itu kan Dimas kan ada beberapa kali yang nggak sekolah. Jadi oke, itu Dimas jaga adik. Jadi yang pas hari sekolahnya yang jaga adik siapa? Adik juga. Adik Dimas juga? Iya. Adik Dimas yang SMP? Iya. Jadi maksud Dimas itu secara bergantian? Iya. Oh seperti itu. Jadi misalnya contoh ketika Dimas datangnya itu Senin, Selasa, Rabu nggak datang, berarti itu Dimas yang jaga adik. Gitu. Jadi ketika Kamis, Jumat, Sabtu giliran adik yang nggak datang sekolah. Ya, karena dia kadang-kadang kan pergi juga libur. Oh gitu. Jadi secara bergantian menjaga adik. Begini. Ayah, kalau ibu boleh tahu ayah kerjanya apa? Karyawan apa ini sekarang? PT Shopee. Kira-kira ayah itu masuk tiap hari? Masuk tiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 3 sore. Dari jam 7 sampai jam 3 sore. 3 sore itu setiap hari seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi cara mengatasi kalian itu untuk menjaga adik yang paling kecil secara bergantian. Seperti itu. Apakah kalian itu sudah membicarakan ke ayah? Sudah. Apa kata ayah? Enggak apa-apa. Enggak, maksud ibu enggak apa-apa kata ayah. Maksud ibu gini, kan ini kan enggak mungkin berkelanjutan terus menerus. Iya Pak. Iya kan? Enggak mungkin Dimas terus ini absen. Mau sampai kapan? Sementara Dimas ada sampai tahun depan masih ada lagi sekolah, kan nggak mungkin berkelanjutan seperti ini. Jadi Dimas nggak membicarakan ke ayah lagi,
yang Dimas takutkan yang Dimas takutkan tadi, takut tinggal kelas, takut ini takut itu, nggak pernah Dimas bicarakan ke ayah? Pernah. Terus tanggapan ayah? Ya jangan sering-sering ke sekolah. Kata ayah gitu, jangan sering-sering nggak sekolah. Tapi Dimas mengatakan tadi harus bergantian sama adik. Kadang nenek jaga juga. Kadang nenek jadi jaga juga gitu. Jadi solusi dari ayah nggak ada. Maksud ibu gini loh, biar kayak mana caranya adik itu tetap ada yang jaga, terus Dimasnya juga jadi harus tetap sekolah setiap hari gitu maksud ibu. Ada. Apa? Maksud ibu gini Dimas, ini Dimas nih kan, Dimas ini biar tiap hari sekolahnya maksud ibu, jangan ada nggak sekolah, ada sekolah nggak sekolah, jangan gitu maksud ibu gitu. Nggak ada solusi dari ayah gitu, bapak ya manggilnya, dari bapaknya Dimas itu untuk kayak mana caranya biar Dimas itu biar jangan terganggu sekolahnya. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi bapak tetap mempertahankan ya udah secara bergantian aja jaga adik. Oh gitu. Maksud ibu gini Dimas, mungkin nih ya, andaikan kata tadi mama bisa apa namanya bisa masih hidup, tentunya dia akan merasa bersalah di sana lagi, katakanlah udah meninggal lama kan, pasti mama merasa bersalah, mama meninggal terus karena meninggal tuh jadi anaknya seperti ini, nggak sekolah apa namanya sering nggak sekolah kan gitu. Dimas gitu juga, keadaan ayah juga seperti itu kayaknya. Sebenarnya gini, ayah itu kayak mana ke Dimas? Ayah juga Gini, Dimas nggak usah coba Dimas ini di sini kan nih di ruangan ini hanya kita berdua, nggak ada lagi siapa-siapa. Coba Dimas apa namanya ceritakan sama ibu perlakuan ayah ke Dimas sewaktu mama udah meninggal itu seperti apa? Baik. Sering nasihatin. Apa nasihatin ayah? Jangan bandel-bandel. Terus? Mama udah nggak ada. Itu ayah bilang. Jadi gini, kalau lah tadi tentunya mama itu pengen Dimas tuh berhasil kan, berhasil. Tapi kalaulah terus seperti ini terkendalanya, Dimas harus ngomong ke ayah. Ya kalau seperti ini terus ya takut dia Dimas nanti apa namanya ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran nanti Dimasnya bisa tinggal kelas kan gitu. Dimas sebenarnya itu harus berani bilang ke ayah. Jadi meminta ayah itu cari solusi gitu. Jadi biar nggak mengganggu Dimas sekolah. Bisa Dimas ngomong kayak gitu kan? Bisa. Jadi gini loh nak. Jadi yang ketidakhadiran Dimas itu jangan lagi sampai ada. Karena Dimas juga tahu kan ngerti kan peraturan sekolah sekian hari kena sekian hari kena panggilan 3, habis panggilan 3 kan bisa itu kan bisa nanti jadi tinggal kelas kan seperti itu. Dimas harus berani ngomong gitu ke ayah gitu, bilang kan ya kalau seperti ini terus nanti Dimasnya bakalan ketinggalan pelajarannya, nilai Dimas juga bakalan jelek ya, kalau udah jelek gitu takutnya Dimas nanti tinggal kelas gitu. Dimas sebenarnya harus berani mengungkapkan itu ke ayah. Jadi minta cari solusi ke ayah kayak mana adik itu biar ada yang jagain selain Dimas, adik dan nenek tadi gitu. Ayah karyawan kan? Karyawan, berarti gajinya lumayan lah ya. Nggak tahu, Dimas nggak pernah cari tahu itu. Oh gitu. Jadi gini, tentunya memang semua orang tua itu Dimas pengen anaknya sukses kan gitu, termasuk ayah sebenarnya. Tapi Dimas di sini harus bisa mengungkapkan ke ayah. Kalau nggak terjadi seperti ini terus, yang Dimas nggak masuk akibatnya tadi kan Dimas mengatakan apa? Ketinggalan pelajaran kan? Selain ketinggalan pelajaran, bakalan apa? Bakalan apa namanya ilmunya juga nggak dapat kan gitu. Begitu tinggal kelas. Takut-takutnya nanti
takut Dimas dikeluarkan dari sekolah karena ini. Kan itu kan kecemasan bagi Dimas sebenarnya kan. Dimas harus berani loh mengatakan ke ayah. Jadi solusinya itu, jadi ayah bisa memikirkan solusi siapa yang bakalan entah menyuruh orang kah atau apakah yang bisa jadi jaga adik gitu. Bisa. Jadi Dimas itu bisa Dimas itu bisa fokus sekolah. Nah, jadi jangan ada lagi bolong-bolong alfanya. Itu maksud ibu. Dimas harus berani mengungkapkan ke ayah bahwa ya Dimas minta tolong lah ya gitu, bahwa Dimas itu mau sekolahnya itu apa namanya, sekolah terus, jangan ganti-gantian gini, kadang sekolah kadang enggak untuk jaga adik. Dimas mau fokus sekolah ya. Jadi kalau misalnya Dimas nanti nggak fokus sekolah, takutnya Dimas nanti ketinggalan pelajaran. Kok tinggalan pelajaran nanti Dimas takut tinggal kelas kayak mana ya, karena kan sekolah peraturannya kan ada harus sekian nanti sekian alfanya itu kan ada persenannya, takutnya nanti tinggal kelas Dimasnya gitu. Dimas harus berani mengungkapkan itu ke ayah. Bisa demi Dimasnya juga gitu kan, jadi ayah bisa cari solusi entah bayar orang atau bayar saudara untuk menjaga adik setengah hari kan gitu. Kita kan pulangnya kan cepat, jam 12 udah pulang. Paling enggak jangan sampai, paling enggak setengah hari. Kalau setengah hari itu kan yang jaga kan enggak terlalu berat. Habis itu kan bisa gantian Dimas yang jaga. Iya apa enggak kan? Jadi Dimasnya itu enggak apa namanya katakan enggak bisa, jadi Dimas itu nggak perlu lagi ini cemas takut ketinggalan pelajaran, takut bahkan Dimas tadi takutnya itu langsung dikeluarkan dari sekolah karena itu kan Dimas itu cemas tuh ya. Oke, ibu gini deh, andai kata ini ayah ini ya Dimas ngomongnya luas aja gitu. Andai kata ini ayah andai kata ini ayah. Tadi Dimas mengatakan Dimas berani ngomong sama ayah bahwa Dimas itu mau fokus sekolah. Bagaimana cara Dimas itu mengatakan ke ayah? Ini andai kata ini ayah. Kayak mana cara Dimas buat aja secara luas gitu ngomong ke ayah bahwa Dimas tuh mau fokus sekolah. Dimas minta tolong ayah, adik entah kayak mana gitu bisa dititipkan dulu ke ibu atau kita ngapain ya biar Dimas itu Dimas takut kalau terus seperti ini bisa tinggal kelas gitu. Oke, bisa. Ini andai kata ayah. Dimas praktekkan cara ngomongnya ke ayah. Anggap aja Dimas, gue pikir ini ayah, nih ada ayah nih ngomong ke ayah, Dimas itu pengennya itu biar fokus sekolah ya, fokus belajar ya. Kalau belajar nanti Dimas jadi nggak tinggal kelas, Dimas juga bisa mencapai cita-citanya Dimas juga merasa khawatir terus ketika berada di sekolah gitu. Oke. Ya, aku pengen sekolah, takutnya nanti sekolah ketinggalan pelajaran dan takutnya keluarkan dari sekolah. Aku minta ayah tolong bantu jagakan adik. Udah gitu. Oke. Dimas harus latihan seperti ini terus latihannya. Jadi Dimas itu bisa mengungkapkan itu ngomong ke ayah. Jadi selama biar Dimas itu kayak mana ibu katakan, biar hati Dimas itu lega, Dimas itu juga ke sekolah itu nggak merasa khawatir lagi, nggak takut nanti ntar lagi nih pasti dipanggil guru BK lagi nih, ntar lagi kan Dimas merasakan itu, ntar lagi dipanggil guru BK lagi nih pasti gara-gara masalah adik lagi ini begini. Jadi Dimas tuh harus berani ngomong ke ayah. Jadi ketika Dimas nanti udah berani ngomong ke ayah, mudah-mudahan ayah ngasih solusi ke Dimas, solusi untuk biar ada yang jagakan adik. Jadi Dimasnya itu nggak dikatakan bisa
sekolahnya itu bisa enak nggak memikirkan lagi, "Ih, di rumah nanti adik kayak mana itu, bisa nggak adikku yang perempuan yang masih kecil itu jaga adikku yang paling kecil, ini nenek nanti kayak mana itu." Jadi kerisauan Dimas, kecemasan Dimas di rumah itu bisa apa namanya, bisa lega gitu. Dimas nggak merasa cemas lagi, dan Dimas juga nanti jadi enak tenang sekolahnya kalau apabila ada yang jaga adik secara penuh, ya kan. Adik juga yang dia apa namanya, yang di SMP ya, jadi yang di SMP itu juga fokus, kan tuh masih kecil deh itu kan, jadi dia juga fokus sekolah, Dimas juga fokus sekolah, jadi enak karena kan setengah hari Dimas apa namanya, setengah hari bisa dijagakan orang, habis kan Dimas bisa jaga lagi adek, jadi kan nggak apa namanya, jadi kan bisa meringankan Dimas gitu. Jadi Dimasnya itu seperti yang ibu praktekkan tadi, Dimas juga harus banyak latihan ngomong ke ayah. Dimas kan tadinya nggak berani ngomong ke ayah, sekarang Dimas itu harus berani ngomong ke ayah seperti itu. Memang ibu paham, ibu ngerti kondisi Dimas yang kayak apa, yang udah kehilangan ibu, tapi kalau andai kata tetap terus seperti ini dan kita nggak terus mencari solusinya, tentunya nantinya akan berdampak ke masa depan Dimas, ya kan. Kalau nggak ngomong dari sekarang dari ayah, kalau nggak ngomong sekarang sama ayah, sama bapaknya Dimas, sama bapaknya Dimas kayak gitu kan, nanti berkelanjutan kan. Dimas sendiri yang mengalami masalah di sekolah kan, terus dipanggil guru BK begini kan begitu. Jadi seperti itu, Dimas harus kuatkan hati, beranikan diri itu ngomong ke bapaknya Dimas. Kalau Dimas nanti contohnya ini, Dimas kayak gini aja, anggap ini tuh bapak. Kalau udah ngomong, kalau Dimas masih belum yakin lagi, Dimas tuh ke kaca atau ke suatu benda, beranikan diri untuk ngomong ke orang tuanya Dimas, yang Dimas contohkan tadi, "Pak, aku inginnya itu minta tolonglah Pak, biar aku tuh fokus sekolah Pak, minta tolong ada yang jaga adik, jadi aku nggak merasa cemas-cemas lagi mikirkan yang di rumah juga. Kalau di rumah aku cemas mikirkan yang di sekolah, takut ditinggalan pelajaran, nanti dicariin guru, nilaiku jadi turun." Jadi Dimas tuh harus berani mengungkapkan itu aja ke ayah, jadi ayah bisa ngasih solusi seperti apa. Jadi biar Dimasnya itu di sekolah tenang, bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan bagus, gak kepikiran lagi di rumah karena udah ada orang kepercayaan untuk menjagakan adik gitu. Ini Mas, oke kalau seperti itu. Dimas Dimas kira-kira kapan melakukan itu? Nanti lagi. Kapan nanti? 1 hari kah, 2 hari kah? 2 hari. 2 hari Dimas akan mengusahakan untuk ngomong ke ayah. Oke, baik. Itu benar, karena gini Dimas, apapun itu hal berat sekalipun harus kita omongkan biar hati kita jadi lega, nggak merasa ketakutan serta cemas lagi kan gitu, biar plong gitu kan. Oke, baiklah kalau seperti itu. Bagus, Dimas udah berani mengatakan itu, ya mau mengatakan itu ke ayah. Nanti ibu lihat lagi progres kedepannya seperti apa kan gitu. Mudah-mudahan dari yang Dimas sampaikan tadi ke ibu, yang Dimas bilang mau ngomong ke ayah soal kecemasan yang Dimas alami, semoga ayah juga bisa mengerti keadaan Dimas seperti apa kan begitu. Oke, baiklah. Oke lah kalau seperti itu. Ini udah jam tepat 30 menit kan gitu. Kita akhiri saja ya sesi konselingnya. Ibu akan lihat progres Dimas ke depannya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kendala atau Dimas merasa lebih ketakutan lagi soal Dimas mau ngomong ke ayah soal ini, Dimas bisa hubungi WA ibu aja. Kalau ibu nggak nampak di sekolah, Dimas bisa hubungi WA ibu.
Oke, jadi kita itu sebagai laki-laki harus berani ya nak, apapun yang menjadi tekanan dari kita itu kita harus mengungkapkannya, apalagi posisi Dimas tuh masih sebagai pelajar gitu. Oke, bisa ya Dimas? Oke, kita akhir aja ya sesi konseling ini. Dimas boleh kembali ke dalam kelas, bisa belajar lagi dengan nyaman. Semoga nanti Dimasnya ke depan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dimas bisa mengungkapkan apa yang menjadi isi hati Dimas sekarang ini ke ayah. Oke, sekarang Dimas boleh. Makasih ya Dimas. Assalamualaikum. Salam Bu.